Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan dan mempresentasikan tugas yang ke-14 ini, yaitu tugas rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Penjualan Hasil Tambak dan Laut di Desa Karanganyar berbasis web. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Judul Sistem Informasi Penjualan Hasil Tambak dan Laut di Desa Karanganyar berbasis web. Latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia, dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Desa Karanganyar memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. Secara garis besar, potensi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi desa dan potensi alamiah. Potensi desa terdiri dari kuliner, unit kegiatan masyarakat, dan oleh-oleh. Potensi alamiah terdiri dari nuansa alam, sunset, pertambakan, dan perikanan. Keberadaan ekowisata bahari Desa Karanganyar sebagai usaha daya tarik wisata yang bisa menemukan perekonomian warga dengan didukung pemanfaatan teknologi, salah satunya website. Memanfaatkan kemajuan teknologi internet masa kini merupakan solusi tepat dalam mengembangkan potensi desa secara online. Pada saat ini, sistem pemasaran hasil tambak dan laut masih menggunakan metode konvensional dalam pemasaran, yaitu dengan cara didistribusikan langsung kepada konsumen maupun melalui pasar, yang mana kurang efektif dalam menarik pelanggan untuk membeli produk yang dipasarkan. Agar omset penjualan meningkat, maka seharusnya pemasaran dilakukan menggunakan media yang menarik, yang memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Dengan adanya website, penjualan hasil tambak dan laut di Desa Karanganyar secara online dapat digunakan sebagai sarana mudah mendapat informasi yang efektif dan sarana bisnis online yang mampu meningkatkan promosi penjualan tanpa ada batasan jarak dan waktu. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana merancang sistem penjualan hasil tambak dan laut berbasis website? Tujuan: membuat media penjualan hasil tambak dan laut di Desa Karanganyar berbasis website. Membantu UMKM Desa Karanganyar dalam memasarkan produk. Membantu perekonomian warga setempat. Bab kedua yaitu ada flowchart, DFD, ERD, dan UML. Di sini ada flowchart dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam sebuah aplikasi website penjualan berbasis website, maka diperlukan sebuah flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang berguna untuk menunjukkan proses jalannya identifikasi sistem aplikasi yang akan dibuat. Gambar di atas menjelaskan tentang flowchart untuk sistem yang akan dibuat. Dimulai dari halaman home, pengunjung dapat pergi ke halaman produk untuk melihat produk yang ada. Jika tidak ingin membeli, dapat kembali ke halaman utama. Jika pengunjung membeli produk, akan disimpan di halaman keranjang. Jika pengunjung ingin berbelanja kembali, pengunjung dapat kembali ke halaman produk. Jika ingin melakukan check-out, pengunjung diharuskan login. Jika tidak memiliki akun, pengunjung dapat mendaftar sebagai pelanggan dengan menginputkan data diri. Jika sudah terdaftar, dapat langsung login kembali, kemudian dimasukkan email dan password. Jika email dan password salah satu, akan kembali ke login. Jika email dan password salah, maka akan kembali ke login. Jika benar, akan masuk ke halaman checkout, kemudian akan mendapat nota dan lakukan pembayaran. DFD, Data Flow Diagram. Aliran data pada sistem penjualan hasil tambak dan laut di Desa Karanganyar berbasis web digambarkan dengan DFD di bawah ini. Di sini ada admin, pengunjung, dan pelanggan. Pengunjung jika belum terdaftar maka dikatakan sebagai pengunjung yang dapat melihat data produk, kontak, dan profil saja.
Kemudian kalau pelanggan yang sudah mendaftarkan diri dan mengisi data diri bisa melakukan atau mengakses beberapa menu, yaitu kontak, profil, resi pengiriman, nota, data produk, pembayaran, beli produk, dan data pelanggan. Kemudian ada entitas luar dengan keterangan sebagai berikut. Admin bertugas menginput data dan menginput data pelanggan yang login dan melakukan transaksi data produk dan pengiriman. Pengunjung yang masuk hanya dapat melihat data produk, kontak, dan profil, dan tidak dapat melakukan transaksi. Aplikasi ini berupa web, yakni melakukan login terlebih dahulu untuk membeli produk. Pelanggan membeli produk, kemudian login dan melakukan inputan data, kemudian melakukan pembayaran. Di sini ada gambar untuk DFD level 1. Data flow diagram atau DFD level 1 menjelaskan bagaimana alur program berjalan. DFD tersebut merupakan alur kerja secara terstruktur. Ketika pelanggan masuk sistem dan melakukan checkout, maka admin akan mengarahkan pelanggan untuk melakukan proses login terlebih dahulu. Kemudian jika login, maka akan dimasukkan ke halaman checkout dan akan mendapatkan nota, dan pelanggan harus segera melakukan pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka admin akan menginput dan pembayaran serta pelanggan akan mendapatkan resi pengiriman. IRD adalah salah satu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Kemudian di sini ada tabel untuk database-nya, ada admin, produk, pembelian, detail pembelian, pelanggan, pembayaran, dan nota. Untuk selanjutnya UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat pengembangan karena developer harus melakukan penelusuran dan mempelajari kode program. Use case diagram adalah gambaran grafis beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi di antara yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Di dalam use case ini akan diketahui fungsi-fungsi apa saja yang berada pada sistem yang dibuat, seperti admin, yaitu mengolah produk, mengolah data pembelian, dan memberikan nota. Untuk pelanggan bisa login, checkout, dan melakukan pembayaran. Untuk bab 3 user interface, yaitu di sini ada tampilan halaman utama, ada menu home, profile, shop, kontak, sign in, sign up. Ada beberapa produk yang ditampilkan di halaman utama. Kemudian di sini ada link menu, belanja, pengiriman, kontak, dan blog. Ada alamat dan jam buka, jam operasional buka. Berikut adalah tampilan loginnya dengan penjelasan sebagai berikut. Gambar di atas adalah user interface, di mana terdiri dari tampilan halaman utama dan halaman login. Pada halaman utama terdapat berbagai tampilan menu dan
utamanya adalah halaman untuk berbelanja. Ketika user atau pelanggan mengeklik tombol belanja, user atau pelanggan akan dibawa admin ke halaman login, dan di situ user akan atau pelanggan harus login terlebih dahulu, dan jika tidak memiliki akun harus daftar terlebih dahulu. Untuk bab 4, pengujian menggunakan whitebox. Pengujian whitebox atau glassbox adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Penentuan kasus uji disesuaikan dengan struktur sistem. Pengetahuan mengenai program digunakan untuk mengidentifikasi kasus uji tambahan. Teknik pengujian whitebox berfokus pada struktur kontrol program. Test case dilakukan untuk memastikan bahwa semua statement pada program telah dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. Pengujian basic path. Teknik pengujian whitebox menggunakan grafik matriks grafik untuk melakukan serangkaian pengujian yang independen secara linear yang akan memastikan cakupan. Seperti di bawah ini pengujian whitebox. Melakukan pengujian form login, yaitu ada start, masukkan username dan password. Jika valid akan otomatis masuk ke menu selanjutnya atau menu utama. Seperti di bawah ini hasilnya dengan keterangan sebagai berikut. Fungsi tombol login digunakan untuk masuk ke dalam tampilan utama pada sistem informasi penjualan. Langkah pertamanya masukkan username dan password yang sudah dibuat. Jika setelah dilakukan klik pada tombol login, maka secara otomatis akun yang terdaftar akan masuk ke dalam tampilan utama pada sistem. Begitu sebaliknya, jika terdapat penulisan username dan password tidak sesuai, maka terdapat kesalahan dalam menginputkan sebuah akun, dan bisa jadi data yang dimasukkan tersebut belum terdaftar di sistem. Melakukan pengujian data produk. Di sini dimulai dari start, masukkan username dan password. Jika benar, akan login otomatis ke menu utama. Kemudian kita pilih menu shop atau isi dari data produk. Kemudian kita bisa pilih produk mana yang akan kita pilih untuk dibeli. Kemudian melakukan pengujian penjualan. Langkah awal yaitu tetap untuk masukkan username dan password. Jika benar akan login otomatis ke menu utama. Kemudian ke menu keranjang. Sebelum ke menu keranjang, kita tadi kan sudah milih produk yang akan kita beli dan otomatis masuk ke keranjang. Kemudian setelah masuk ke keranjang, kita klik keranjangnya, lalu kita klik check out. Bab 5 yaitu penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada sistem informasi penjualan berbasis web, studi kasus penjualan hasil tambak dan laut di desa Karanganyar berbasis web. Kesimpulan: berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem yang dibangun, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya sistem ini, semua transaksi menjadi cepat dan akurat, sehingga menghemat waktu dan profesional kerja. Sistem informasi penjualan hasil tambak dan laut ini merupakan salah satu website yang dirancang khusus untuk UMKM di desa Karanganyar agar semua proses yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi dan cepat. Dapat memperluas pasar konsumen. Konsumen juga menjadi lebih mudah mendapatkan informasi mengenai produk tanpa harus datang langsung ke desa Karanganyar, yaitu bisa diakses melalui smartphone atau laptop. Selanjutnya, menekan biaya-biaya yang dihabiskan selama proses masih manual. Kemudian saran dalam pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan berbasis web, studi kasus penjualan hasil tambak dan laut di desa Karanganyar
berbasis web ini banyak hal yang dapat dikembangkan seperti perbaikan dan peningkatan desain template dalam segi tampilan pada website agar terlihat lebih baik dan menarik. Yang lebih utama bisa mudah dimengerti bahasanya. Nomor 2, perlu adanya pelatihan administrator agar dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik. Terima kasih kesempatannya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.